Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Majensa? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal ngalamin. Sahabat Majensa, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengulas arti dari 42 jenis tahi lalat wanita, yang bisa memberikan petunjuk tentang karakter dan nasib, menurut Primbon Jawa. Tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan, tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like dan komentar. Terima kasih. Sahabat Majensa, menurut Primbon Jawa, letak tahi lalat atau andeng-andeng bisa memberikan petunjuk tentang karakter dan nasib seseorang. Setiap posisi tahi lalat memiliki arti tersendiri tentang kehidupan seseorang. Tahi lalat adalah bagian tubuh yang sangat umum dimiliki kebanyakan orang. Ada tahi lalat yang sudah ada sejak bayi atau sejak masa kanak-kanak. Ada juga tahi lalat yang baru muncul saat usia dewasa. Berikut ini adalah 42 jenis tahi lalat wanita, dari letak dan artinya, menurut Primbon Jawa. Yang pertama adalah, tahi lalat di bagian leher, yang disebut sridaya. Seorang wanita yang memiliki tahi lalat di leher, adalah seorang wanita yang dipercaya memiliki sifat yang cerdas, dan berbudi pekerti yang luhur. Kemudian yang kedua adalah, tahi lalat yang ada di siku kanan atau kiri, yang disebut gutama. Jika seorang wanita memiliki tahi lalat di bagian tersebut, hal itu suatu pertanda bahwa wanita ini mempunyai jiwa suka menolong terhadap sesama. Kemudian yang ketiga adalah, tahi lalat yang berada di daerah sekitar kemaluan, yang disebut datuk Brahma. Seorang wanita yang mempunyai tahi lalat di daerah kemaluan, maka wanita ini adalah seorang wanita yang selalu mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Primbon Jawa mengungkap, tahi lalat di daerah tersebut mengisyaratkan selera atau nafsu yang besar. Apabila tahi lalat di kemaluan berada di bibir samping kanan, hal ini memiliki arti bahwa wanita tersebut memiliki jiwa belas asih. Sebaliknya, jika tahi lalat berada di bibir sebelah kiri, hal tersebut menandakan seorang wanita yang pendiam, pintar, serta memiliki budi pekerti yang mulia. Kemudian yang keempat adalah tahi lalat yang ada di kaki kanan atau kaki kiri, yang disebut amartani. Seorang wanita yang memiliki tahi lalat di bagian tersebut, artinya bahwa wanita ini menyukai pakaian-pakaian yang bagus, kuat berjalan kaki, dan memiliki sifat yang cerdas. Kemudian yang kelima adalah, tahi lalat yang ada di jari, yang disebut unggul. Jika seorang wanita mempunyai tahi lalat di jari-jarinya, hal itu memiliki arti bahwa wanita tersebut selalu mendapatkan keberuntungan dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian yang keenam adalah, tahi lalat yang ada di ketiak kanan atau kiri, yang disebut tutup. Seorang wanita yang mempunyai tahi lalat di bagian tersebut, maka hal itu memiliki arti, wanita yang pandai dalam menyimpan rahasia. Kemudian yang ketujuh adalah, tahi lalat yang ada di bagian pinggul, yang disebut basu. Jika seorang wanita mempunyai tahi lalat di pinggul, maka hal tersebut menandakan bahwa wanita ini selalu mendapatkan kesusahan dalam hidupnya. Kemudian yang kedelapan adalah, tahi lalat yang ada di pipi kanan atau pipi kiri, yang disebut srikati. Seorang wanita yang mempunyai tahi lalat di bagian tersebut, maka wanita ini adalah seorang wanita yang memiliki jiwa suka menolong terhadap sesama, sehingganya banyak orang yang disukai. Kemudian yang kesembilan adalah, tahi lalat yang ada di tengah-tengah hidung, yang disebut turunsi. Menurut Primbon Jawa, jika seorang wanita memiliki tahi lalat di tengah-tengah hidung, maka wanita tersebut adalah seorang wanita yang selalu disayangi, dan selalu mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Kemudian yang ke-10 adalah, tahi lalat yang ada di pergelangan kaki kanan dan kaki kiri, yang disebut pasren. Seorang wanita yang memiliki tahi lalat di bagian tersebut, maka hal itu sebagai pertanda bahwa wanita ini mempunyai kepribadian suka berjalan kaki dan memakai pakaian yang bagus.
Kemudian yang ke-11 adalah tahi lalat yang ada di alis kanan, yang disebut kajen. Seorang wanita yang memiliki tahi lalat di bagian alis kanan, maka wanita tersebut adalah seorang wanita yang suka membantu sesama dan berbudi pekerti yang luhur. Kemudian yang ke-12 adalah tahi lalat yang ada di kepala bagian kanan, yang disebut manihada. Jika seorang wanita mempunyai tahi lalat di bagian tersebut, sebagai pertanda seorang wanita yang akan mendapatkan cita-cita dan keberuntungan dalam hidupnya. Kemudian yang ke-13 adalah tahi lalat yang ada di bibir bawah yang disebut lumer. Seorang wanita yang memiliki tahi lalat di bagian bibir bawah, sebagai pertanda, wanita tersebut adalah wanita yang disenangi banyak orang dan memiliki budi pekerti yang baik. Kemudian yang ke-14 adalah tahi lalat yang ada di alis kiri, yang disebut satmika. Jika seorang wanita mempunyai tahi lalat di bagian alis kiri, maka wanita tersebut adalah wanita yang selalu mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, karena banyak orang yang menyukainya. Yang ke-15 adalah tahi lalat yang ada di tengah-tengah pipi, yang disebut 7 sih. Seorang wanita yang memiliki tahi lalat di tengah-tengah pipi, artinya bahwa wanita tersebut mempunyai banyak teman dalam hidupnya. Yang ke-16 adalah tahi lalat yang ada di bagian bibir atas, yang disebut bunasanti. Seorang wanita yang mempunyai tahi lalat di bagian bibir atas, maka wanita tersebut adalah wanita yang selalu diberi kemudahan dalam mencari rezeki dalam hidupnya. Yang ke-17 adalah tahi lalat yang ada di bagian ubun-ubun, yang disebut beauty. Jika seorang wanita memiliki tahi lalat di bagian ubun-ubun, maka hal tersebut sebagai pertanda bahwa wanita yang suka mengingkari janji dan sering berbohong. Kemudian yang ke-18 adalah tahi lalat yang ada di bawah hidung, yang disebut paguna. Primbon Jawa mengungkap, wanita tersebut adalah seorang wanita yang banyak bicara dan menyukai pekerjaan, akan tetapi ada sisi negatifnya, yaitu sering mendapatkan kesusahan dalam hidupnya. Kemudian yang ke-19 adalah tahi lalat yang ada di kepala samping kiri, yang disebut jem-jem. Jika seorang wanita memiliki tahi lalat itu, maka sebagai pertanda, seorang wanita yang mampu memegang janji yang kuat dan selalu menepati janjinya. Kemudian yang ke-20 adalah tahi lalat yang ada di sudut mata kiri dan kanan, yang disebut prinan. Tahi lalat ini memiliki arti seorang wanita yang memiliki perilaku yang baik, jujur dan pendiam. Kemudian yang ke-21 adalah tahi lalat yang ada di tangan kanan atau tangan kiri, yang disebut ragam. Jika seorang wanita memiliki tahi lalat di bagian tersebut, maka wanita ini adalah seorang wanita yang pandai dalam memelihara kekayaannya. Kemudian yang ke-22 adalah tahi lalat yang ada di bagian kelopak mata bagian bawah, yang disebut pungo. Seorang wanita mempunyai tahi lalat seperti itu, hal tersebut sebagai pertanda seorang wanita yang pandai merayu, akan tetapi rezekinya dipercaya selalu pas-pasan. Kemudian yang ke-23 adalah tahi lalat yang ada di bagian payudara kanan atau payudara kiri, yang disebut Sri Asih. Berdasarkan buku Primbon Jawa, arti tahi lalat di payudara kanan atau kiri memiliki pertanda yang sama. Sebagai pertanda baik, sosok yang mudah disayang orang, seorang wanita yang baik dan disenangi oleh banyak orang. Kemudian yang ke-24 adalah tahi lalat yang ada di kelopak mata kanan dan kiri, yang disebut guna sakti. Jika seorang wanita memiliki tahi lalat tersebut, maka wanita ini adalah wanita yang pandai bergaul, akan tetapi hidupnya diprediksi serba kekurangan. Kemudian yang ke-25 adalah tahi lalat yang ada di dahi kanan atau di dahi kiri, yang disebut werdata. Tahi lalat ini memiliki arti seorang wanita yang peka terhadap permasalahan yang akan menimpanya. Kemudian yang ke-26 adalah tahi lalat yang ada di siku kanan atau siku kiri, yang disebut reksamuka. Jika seorang wanita mempunyai tahi lalat tersebut, maka wanita ini adalah seorang wanita yang selalu sabar dalam menghadapi segala hal yang menimpanya. Kemudian yang ke-27 adalah tahi lalat yang di tengah-tengah dahi, yang disebut bercara. Seorang wanita yang memiliki tahi lalat di tengah-tengah dahi, sebagai pertanda
bahwa seorang wanita yang memiliki sifat yang cerdas, baik hati dan pandai dalam berbicara. Kemudian yang ke-28 adalah tahi lalat yang ada di punggung kanan atau kiri, yang disebut reksa mulia. Seorang wanita memiliki tahi lalat tersebut, maka wanita tersebut merupakan wanita yang pandai dalam menyimpan rahasia. Kemudian yang ke-29 adalah tahi lalat yang ada di ulu hati, yang disebut rena. Seorang wanita yang mempunyai tahi lalat tersebut, maka wanita ini adalah seorang wanita yang pemberani dan memiliki banyak pengalaman. Kemudian yang ke-30 adalah tahi lalat yang ada di pinggang kanan atau kiri, yang disebut kapita. Tahi lalat ini memiliki arti, wanita tersebut adalah seorang wanita yang mempunyai suatu kemauan yang sangat keras. Kemudian yang ke-31 adalah tahi lalat yang ada di pundak kanan, yang disebut dayakarsa. Jika seorang wanita mempunyai tahi lalat tersebut, maka wanita ini adalah wanita yang selalu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu, sehingga semua keinginannya dapat tercapai. Kemudian yang ke-32 adalah tahi lalat yang ada di telapak kaki kanan atau telapak kaki kiri, yang disebut wecat. Seorang wanita yang memiliki tahi lalat tersebut, maka wanita ini adalah seorang wanita yang baik hati dan suka menolong, sehingga sering melakukan kegiatan sosial dalam hidupnya. Kemudian yang ke-33 adalah tahi lalat yang ada di pusar, yang disebut manohara. Seorang wanita yang mempunyai tahi lalat di pusar, maka wanita tersebut adalah seorang wanita yang mempunyai budi pekerti yang baik, lemah lembut dan selalu periang. Kemudian yang ke-34 adalah tahi lalat yang ada di telapak tangan kanan atau kiri, yang disebut budiamah. Jika seorang wanita memiliki tahi lalat tersebut, maka wanita ini adalah seorang wanita yang banyak bicara dan memiliki sifat yang cerdas. Kemudian yang ke-35 adalah tahi lalat yang ada di dada kiri atau kanan, yang disebut tumburana. Tahi lalat ini sebagai pertanda bahwa wanita tersebut adalah seorang wanita yang berwatak pria dan berlaku jujur dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian yang ke-36 adalah tahi lalat yang ada di telinga kanan, yang disebut Sri Kurda. Seorang wanita memiliki tahi lalat di telinga kanan, memiliki arti bahwa wanita tersebut adalah seorang wanita yang memiliki nafsu tinggi dan mudah marah. Kemudian yang ke-37 adalah tahi lalat yang ada di jari kaki kanan atau jari kaki kiri, yang disebut perdigono. Menurut primbon Jawa, tahi lalat ini sebagai pertanda bahwa wanita tersebut adalah seorang wanita yang selalu berlaku adil terhadap sesamanya. Kemudian yang ke-38 adalah tahi lalat yang ada di pundak kiri, yang disebut dayalena. Tahi lalat di pundak kiri memiliki arti seorang wanita yang selalu ceroboh dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang ke-39 adalah tahi lalat yang ada di betis kanan atau kiri, yang disebut juli. Seorang wanita mempunyai tahi lalat ini diprediksi akan menjadi seorang wanita yang bisa dipercaya dan banyak berbicara. Kemudian yang ke-40 adalah tahi lalat yang ada di ujung mulut kanan atau kiri. Seorang wanita mempunyai tahi lalat ini sebagai tanda bahwa wanita tersebut adalah wanita yang pandai dalam berbicara, akan tetapi diprediksi sedikit kesulitan dalam mencari rezeki. Kemudian yang ke-41 adalah tahi lalat yang di dagu. Seorang wanita mempunyai tahi lalat di bagian dagu sebagai tanda bahwa wanita tersebut adalah wanita yang pandai berbicara, akan tetapi tidak berpikir sebelum berbicara, sehingga banyak kesalahannya. Kemudian yang ke-42 adalah tahi lalat di lutut kanan atau kiri. Seorang wanita yang memiliki tahi lalat ini sebagai tanda bahwa wanita tersebut adalah wanita yang berwibawa, karismatik, akan tetapi memiliki kepribadian yang mau menerima apa adanya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bisa bermanfaat dan sedikitnya dapat menambah wawasan kita semua. Namun sebagai umat muslim, tidak boleh mempercayai sesuatu melebihi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ditakutkan akan terjerumus dalam perbuatan syirik. Dalam menjalani kehidupan ini, kita harus tetap berpedoman teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.